emak-emak di Deli Serdang sudah mulai resah dengan kedatangan 147 etnis Rohingya yang disengaja ditaruh jadi sindikat perdagangan orang. Nah, Hola netizen yang tercinta, 157 Rohingya terdampar di Desa Karanggading, Labuan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara sejak beberapa hari lalu. Warga sekitar mulai resah dan keberatan dengan keberadaan Rohingya tersebut. Kepala Desa Karanggading, Agus Sanjaya menyebut Rohingya itu masih dilakukan pendataan dan pembinaan. Dia pun berharap agar Rohingya itu segera direlokasi. Menurut dia, semakin cepat Rohingya direlokasi, maka akan semakin baik. Dengan begitu, konflik dengan masyarakat sekitar dapat terhindarkan. Apalagi pihak desa disebut melakukan penjagaan secara bergilir siang dan malam hari. Warga Kabupaten Langkat yang tidak jauh dari lokasi disebut juga sudah merasakan keresahan yang sama. Ibu-ibu, mungkin sampai di sini aja. Kesepakatan kita kan sudah didengar sama bapak-bapak yang ada di sini. Rasanya sudah cukup belum apa ibu-ibu? Tapi kami mau kepastian Kira-kira ada lagi secepatnya. yang mau disampaikan? Sampaikan cuma jangan terlalu lama, maksudnya aja. Kami nggak lama-lama kami yang turun. Jangan sempat pasang besar. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup acara kita ibu-ibu karena udah azan zuhur. Istirahat. Jangan sampai pasang besar. Udah. Udah Pak. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan pihaknya akan menelusuri ada tidaknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di kasus Rohingya. Penelusuran itu akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Indikasi TPPO berangkat dari keterangan warga yang mengaku melihat 3 kapal hendak berlabuh. Namun 2 kapal diantaranya kembali berlayar setelah diusir warga dan 1 kapal yang membawa 157 Rohingya diduga sengaja dilubangi karena adanya tumpahan beras di dekat lubang kapal. Sehingga pihaknya akan mendalami terkait informasi dari warga tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya TPPO dalam kasus 157 Rohingya itu. Apalagi berdasarkan keterangan salah satu Rohingya yang pandai berbahasa Melayu, Janton menyebutkan jika Rohingya memang berlayar dari Bangladesh dengan tujuan Indonesia. Namun tidak ada tujuan spesifik mereka akan berlabuh di Indonesia daerah mana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Warga Deli Serdang bantu ratusan pengungsi Rohingya yang berlabuh dalam kondisi memprihatinkan. Akan tetapi saya di sini tidak akan menyebutnya sebagai pengungsi, tapi imigran gelap. Nah, kemarin saudara-saudara yang ada di Deli Serdang ini membantu para imigran gelap ini dengan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Nah, saya setuju dengan pemberian pertolongan pertama. Ingat, pertolongan pertama di sini oleh saudara-saudara kita yang di Deli Serdang, karena ada yang kesakitan, ada yang terluka juga kayak gitu. Namun perlu diperhatikan, Deli Serdang ini berpotensi untuk menjadi Aceh kedua. Karena apa? Warga Aceh di situ sudah menolak dengan imigran gelap Rohingya ini. Nah, karena sudah mendapatkan penolakan di Aceh, otomatis mereka atau para penyelundup ini akan mencari tempat yang lain lagi, tempat yang belum pernah memiliki pengalaman untuk menampung mereka, sehingga mereka bisa diterima kayak gitu. Otomatis kalau semisalkan diterima terus, kemudian juga tidak ada penolakan, Deli Serdang ini nanti akan kebanjiran imigran gelap. Karena apa? Karena menurut pemberitaan pada tanggal 16 Desember di sini eksodus Rohingya diprediksi sampai Maret 2024. Warga ingatkan pengawasan perairan Aceh Tamiang. Karena perairan Aceh Tamiang atau warga Aceh itu sudah menolak, pasti mereka akan mencari tempat yang lain, contohnya di Deli Serdang. Tapi untungnya saudara-saudara kita yang di Deli Serdang ini tidak hanya menggunakan perasaan, tetapi logika juga. Nah, saudara kita yang di Deli Serdang juga mendesak pemerintah untuk memulangkan imigran gelap ini ke asalnya, atau kalau tidak ya
bisa dicarikan tempat penampungan sementara asalkan jangan di desanya. Nah, prinsip ini harus tetap tegak teman-teman yang di Deli Serdang, jangan sampai nanti kalian menjadi Aceh kedua. Ya emang, kan dari awal juga begitu kita di sini. Gak usah ada orang rengginang. Ngapain? Orang rengginang itu cuma nambah-nambahin beban. Tapi kan itu kan mereka hidup tidak memakai biaya dari Indonesia. Kata siapa? Buktinya tuh pemerintahan Aceh udah pada koar-koar. Katanya keuangan APBD apa-apa itu udah mulai menipis untuk kehidupan mereka. Lah emang selama ini dibiayai siapa? PBB? Didanain siapa? UNHCR? Mereka itu cuma dapat cuannya doang. Abis itu udah ditinggalin. Lu mah nggak tahu. Mereka itu tanggung jawab. Mana tanggung jawabnya, buktinya? Orang didatengin ke kantornya aja, kantornya goib, nggak ada, nggak jelas. Emang gila sih ini kalau dipikir-pikir ini. Ini emangnya mereka ini para wisatawan atau apa diantar ke tempat-tempat di pulau-pulau, di tempat-tempat di negara kita. Gila emang, pengungsi macam apa ini, gak resmi, asal dimasukkan ke negara orang tanpa izin. Mereka semakin hari makin banyak berbondong-bondong ke sini. Coba terus saja loh, dari kemarin-kemarin gak si stop-stop. Kurang ajar emang ini lama-lama kalau dibiarkan. Apalagi yang menyelundupkan itu harus segera ditangkapin semua itu. Kalau mereka ini ya misalnya kapalnya udah pergi cuman ngantar mereka, ya mereka ya harusnya dibungkus aja. Kalau kita punya kapal, naikkan ke kapal kita, pulangkan ke tempatnya. Kalau perlu, ngapain kita capek-capek nampung mereka? Dan juga orang-orang seperti ini, waduh, ini nambah-nambah beban negara. Mending kita alihkan uangnya buat bantu para pengungsi bencana dan lain sebagainya di negara kita sendiri, malah mikirin nasib orang lain. Aduh, sialan emang. Ini emang makin lucu negara ini kalau dibiarkan begini terus, orang-orang seperti ini. Emak-emak di Deli Serdang sudah mulai resah dengan kedatangan 147 etnis Rohingya yang disengaja ditaruh jadi sindikat perdagangan orang. Nah, ayo emak-emak netizen bantu menyuarakan untuk emak-emak di Deli Serdang. Nah, emak-emak yang ada di Deli Serdang, nah sama taruh seperti yang di Aceh sana gitu loh. Nah, harus berjaga-jaga jangan sampai mereka turun dari kapalnya. Jangan sampai mereka turun dari kapal. Jadi sebelum mereka turun dari kapal, ya kan, tetap mereka taruh di kapal dan didorong, dijaga ketat oleh emak-emak dan masyarakat Deli Serdang gitu. Jadi kalau di Aceh mereka sudah menyediakan kapal perang. Nah, ibu-ibu, emak-emak di sana mengumpulkan minyak. Nah, kalau di sana netizen itu minyak bukan minyak goreng ya. Di sana kalau minyak goreng itu minyak sayur. Kalau dibilangin minyak itu bensin, kalau enggak solar. Begitu netizen. Jadi, nah, lakukan seperti emak-emak yang ada di Aceh. Sepertinya ini kembali seperti dulu. Dari Aceh sana ada Cut Nyadin. Nah, memperjuangkan tempat-tempat tanah mereka. Jadi di sini sekarang mungkin dari ketua-ketua adat ya, karena pemerintah tidak ada turun tangan. Jadi masyarakat ketua adat di setempat bersatu untuk menolak etnis Rohingya. Jangan sampai turun ke tanah di Deli Serdang, Sumatera Utara ya. Jangan sampai kaki mereka menginjakkan ke tanah di Deli Serdang. Kira-kira seperti itu ya, emak-emak yang ada di Deli Serdang. Nah, bagaimana dengan emak-emak netizen? Bantu ya untuk menyuarakan, viralkan mereka itu biar pemerintah tahu, jangan sempat turun mereka dari kapalnya. Oke netizen, ayo sharekan. Pura-pura terdampar orang ini ya kan. Setelannya kapal bocor. Kalian tunggu seminggu lagi, bocor lagi kapalnya, tambah lagi orangnya. Tukang setel. Di mana nih orangnya nih yang mengatasnamakan kemanusiaan? Bodat, kau tengok warga negara ini aja masih banyak yang makan gak makan. Laga pula kalian mau nolong orang. Bodat. Gara-gara ada anggarannya 2,2 triliun katanya. Iya, mau berebut kalian ngambil itu. Nggak ada ikan tanah Indonesia ini. Kematian lamanya kalian yang ikut-ikut bela ini Rohingya Pukimbe-nya ini. Ada pula lagi putra Batak katanya bawa Pancasila, sila kedua pula itu. Buat malu Batak aja kau.
Di kampungmu masih banyak yang susah kidan. Gak usah pala kau tolong-tolong orang yang atar-atar terdampar, kan? Kau tolong aja tetanggamu yang kerjaannya parmahan, nggak kerjaannya parmahan aja kerjaannya. Itu kau bantu, gak usah pala-pala orang-orang asing kau tolong-tolong. Sekarang pun patel doh. Bagaimana, Oras? Assalamualaikum. Di saat semua orang udah terfokus ke Aceh, takutnya nanti Rohingya yang baru rombongannya datang lagi, mereka udah putar haluan ke Deli Serdang sekarang, nggak ke Aceh lagi, ke Deli Serdang. Sibuk juga lah kalian tahun baru, tahu-tahu datang lagi mereka. Nih feeling aku nih targetnya udah seluruh Indonesia nih. Untuk Padang, hello Padang, hati-hati lah, tolong jaga betul baik-baik pantai Padang tuh. Tahu-tahu besok mereka udah sampai pula mendarat di situ. Alah ya Tuhan, lama oi. Sumatera Utara, warga Sumatera Utara memberi bantuan makanan. Pangdam Bukit Barisan temukan logistik segar di dalam perahu. Mantap betul ya persiapannya. Mantap betul. Wah, ada aja berita-berita aneh dari manusia-manusia Rohingya ini, cuy. Kali ini beritanya lumayan lucu ya, soalnya mereka tuh mogok makan, anjir. Mereka tuh mogok makan tuh karena alasannya adalah penampungan mereka itu tuh dirasa kurang layak gitu. Mereka tuh kayaknya pengennya kayak hotel bintang 5 kayaknya ya. Penampungan mana yang kayak gitu bisa? Ya, yang kemungkinan pengen menampung mereka tuh cuman yang di Bangladesh sih. Di Indonesia sih no. Rakyat sendiri aja agak kesulitan kok. Ini mereka udah nuntut aneh-aneh anjir. Tapi sisi positifnya ada guys. Tahu gak apa? Jadi kalau misalnya mereka nolak makan terus, mogok makan terus nih, jadi kan mereka akan kelaparan. Nah, nanti kalau mereka kelaparan, mereka bakal ngemis-ngemis makan. Nah, disitulah saatnya kita mogok kasih mereka makan ya guys. Nah, abis itu pas mereka nggak kita kasih makan, mereka kelaparan dan ya udah menghilang lah mereka dari permukaan bumi Indonesia ini. Dan pada akhirnya stok-stok makanan yang mereka tolak bisa kita berikan ke masyarakat Indonesia yang lebih membutuhkan ya. Daripada kasih ke orang yang nggak tahu diri kan, mending kasih aja yang butuh. Urgensinya mana anjir, bantuin mereka gak ada coy. Mereka juga bukan orang asli kita, mau kita bantu juga wah bodo amat, nggak penting.